pakai line channel tuh line mic untuk mereka semua nih sampai 60-an lebih bang. 60 channel di dalam satu panggung itu isi mic semua tuh. Mic, ada yang kabel. Kayak masih ada puluhan gitu bah. Cuma saya. Kenapa tidak bertukar-tukar gitu bang Man? Nggak bisa, karena ini prosesnya pendek. Maksudnya proses tek tuh jadi nggak ada transisi mereka buat untuk ganti kabel tuh ntar. Konser pesan mendunia 60 channel. 60 lebih channelnya mic. Itu di panggung utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Keluarga, hari ini, malam ini saat ini juga kita kedatangan tamu luar biasa, Firman Violin, atau dikatakan bisa sebut namanya Bang Firman, Bang Ipir, Bang. yang terakhir tuh tidak boleh. Bang Firman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini saya mendapatkan informasi bahwa Bang Firman lagi sibuk-sibuknya nih. Kita nih lagi semangat nampak nih. Semangat. Nah, dipaksa semangat. Semangat. Jadi prosesnya berapa lama nih? Proses untuk ini semua. Untuk yang ini ya. Yang ini. Hamin berapa nih? Hamin berapa? Itu 3 minggu. 3 minggu. Keluarga 3 minggu dengan berapa personil? Kurang lebih 45-an. 45-an musisi. Ya. Kalimantan Barat. Ya. Nah, enggak Kalimantan Barat. Cukup Pontianak, Kuburaya, Mempawah. Nanti saya pegang lulu nanti ya. Oke. Jadi kawan-kawan musisi Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya itu akan menggelar sebuah konser yang bertajuk Apa tuh? Itu tajuknya Pesan Dunia. Oke. Bang Firman di posisi ini adalah sebagai pemusik, pemain player atau siapa? Saya panggil Bang. Siapa dia? Panggil nama. Man. Man ke Man? Agak janggal saya dengar. Ya iyalah Man. Ini tentang depan kamera gini DP. Karena aku kan menghormati dia. Tidak boleh ke orang menghormati dia. Iyalah Man. Kau sebagai apa nih Man? Di sini. Di posisi ini Man, player ke atau apa Man? Player ya ga. Bukan tamak nih ya. Tidak. Tapi memang harus begitu. Jadi? Karena keluarnya itu dari diri sendiri. Nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ini tugas. Jadi mana yang bisa kau rangkap lah. Jadi posisi kau sebagai player juga ya? Player, komposer, MD, musik director. Bilang lah musik director. MD pula kata dia. MD. Terus? Mitra. Kalau MD itu ada udah sana tahu tuh MD itu. Jadi Man kau lihat kamera aku ke sana ya. Oh iya ini. Ini kamera aku. Kamu pula gitu. Itu biasa begini kan. Ini agak beda segini. Ini aneh. Agak sangsut nih. Ini aneh, itu ente. Ini aneh, itu ente. Aneh ente. Itu balik. Ente sebagai MD, ente sebagai komposer, ente sebagai player, ente sebagai tit. Oke. Berapa lama? 3 minggu. Susah enggak? Di mana letak susahnya kau kumpulkan budak-budak sebanyak itu tuh? Musisi-musisi itu. 45 orang loh. Ya. Untuk jadikan satu panggung. Enggak ke channelnya Belonggo tuh. Jadi yang enak ditanya ini apa loh nih? Semuanya lah tuh kutanyakan ke kau. Macam mana susahnya? Susah enggak kau kumpulkan orang tuh? Oke, pertama mengkoordinir macam mana? Ya, pertama di player. Kadang nih masih kadang tuh nyaman kata orang tuh. Nyaman. Ngos budak-budak biasa, ngos anak-anak kecil. Terus nyaman. Jerlan mata tahu dada kita malah. Ini orang tua. Ada orang tua, pokok macam-macam jenis lah. Kalau untuk dari segi umur ya. Nah, kesulitan itu di situ, Bang. Saat kita menggabungkan beberapa kepala, beberapa tebiatnya masing-masing, itu tingkat kesulitannya di situ. Karena orang lama ini tadi kan. Tapi untuk sejauh ini sih, alhamdulillah dengan waktu 3 minggu nih, untuk proses di H-6 nih itu udah 90% lah. Bentuknya macam mana sih Man ini Man?
Sampai selama itu bentuk macam mana? Nanti kalau kita saya harus cerita sekarang nih. Boleh lah. Kami kan pengen tahu gak sampai selama 45 orang itu bentuk macam mana? Oke, jadi di project ini saya ngaransemen bang. Ngaransemen itu judul lagunya Pesan Mendunia. Pesan Mendunia tuh ya ciptaan Pak Muda kita. Pak Muda Mahendrawan. Oke. Bupati Kuburaya. Jadi Oke. Sabar ya, sabar. Ya. Ini kopi lo. Jadi keluarga beliau ini ditugaskan, rupanya ini ditugaskan nih ya. Ya. Ditugaskan sama Pak Muda untuk mengaransemen. Kenapa bisa 45 orang tuh banyak benar? Enggak bisa 3 orang 4 orang ya ke? Enggak letih. Bisa. Cuma bentuknya itu sequencer. Sequencer tuh artinya dimainkan enggak real mainnya. Berarti ini live. Jadi ini live. Dimainkan live. Jadi enggak ada midi-midi, itu enggak ada minus-1 enggak ada. Sampai penyanyi pun real nyata serame-rame itu. Ada vokal-vokal. Vokal grup. Backing vokal semacam gitu ya. Tapi selama itu memang bentuknya kayak gimana sih? Nah, jadi ada berapa banyak lagu? Apa ya lagunya? Lagunya satu aja lagu. Pesan Mendunia lah tuh judulnya. Nah, terus? Tapi yang bikin menariknya di mana nih? Nah, sampai selungguk-lungguk orang yang menariknya. Dan kadang pun belum ada, kalau saya tengok sih belum ada sih bang untuk di Indonesia atau di luar ya. Gimana tuh? Tak adanya tuh satu lagu ini digarap dengan satu bahasa dengan etnis, dengan perwakilan etnisnya. Misalnya contoh Melayu. Melayu dengan bahasa Melayu dengan aransemen Melayu. Satu. Terus? Bisa jadi Bugis. Bugis dengan bahasa Bugis, dengan bahasa daerah itu sendiri, bahasa Bugis. Dan aransemen Bugis. Musiknya. Oh. Jadi lagunya lagu Bugis, lagunya terbagi menjadi berapa etnis tadi? Satu lagu dipecah menjadi 6 etnis. Masing-masing etnis itu beda aransemen. Sesuai dengan etniknya sendiri. Iya. Berarti yang diwakilkan oleh lagu tersebut ada 6 etnik. 6 etnik. Yang originalnya muncul enggak? Originalnya muncul. Oke, itu originalnya kok saya pernah dengar itu adalah penggabungan 6 etnik dalam satu lagu. Sedangkan yang ini dipecah menjadi 6 etnik. Dipecah menjadi per bagian etnik. Per etnik per lagu. Enggak pening kepala kau mengaransemen itu tuh. Itulah. Kau berarti harus mengenal etnik masing-masing lah. Bugisnya kau harus paham, Melayunya harus paham, Cinanya harus paham, Maduranya juga demikian, Jawanya demikian. Yang paling sulit dalam proses ini penggarapan yang mana? Itu Bugis. Terus terang itu Bugis. Di mana kendalanya? Bugis tuh kendalanya untuk musik tradisionalnya itu sendiri. Kalau kita mau ngambil sampel, maksudnya contoh, itu memang enggak ada. Saya buka lagu Bugis, ini judulnya ini. Angin Mamiri palingan. Tapi di aransemen enggak dengan musik etnisnya bang. Enggak dengan musik tradisionalnya. Musik tradisional itu yang biasa dipakai untuk iringan tari itu kali ya. Upacara adat gitu kali ya. Itulah dia. Kan jarang itu. Makanya temukan. Itu yang pertama. Pergi. Yang keduanya? Yang kedua untuk penyanyinya gimana tuh? Enggak lidahnya tuh budak kita ini kan jangan jaga paling ngomong Bugis. Enggak. Ini spesialnya di dalam project ini nih mereka diambil dari mana? Dari orang itu sendiri. Kelompok itu sendiri. Jadi bukan penyanyi kau? Bukan. Bukan. Jadi misalnya penari Bugis kita memang cari penyanyi yang bisa nyanyi. Penyanyi yang bisa nyanyi. Itu betul-betul bisa menguasai bahasa Bugis. Setelahnya keseharian harian mereka tuh logat bahasanya itu dialeknya bahasa Bugis. Oke, berarti orang itu memang sudah kesehariannya melakukan komunikasi dengan bahasa itu, termasuklah Jawa, Madura, Cina, Dayak. Memang orang
Memang orang dari orang pribumi dari apa? Orang suku tersebut. Suku tersebut. Oke, berarti betul-betul kena kesasarannya lah nih. Iya. Nah itu yang mantap nih, yang uniknya di situ. Kemudian proses penggarapannya, mereka ikut enggak pemusik-pemusik mereka tuh, ataupun kelompok-kelompok tersebut mengiringinya? Proses penggarapan untuk event ini. Untuk yang konser nih. Ikut. Berarti pemusik dari misalnya orang paguyuban Jawa. Lagunya lagu pesan dunia dengan bahasa Jawa. Pemusiknya juga ikut. Selain bandnya ada. Home bandnya. Home band namanya ya. Ditambah gitu kan. Berarti hitungannya 2 warna bahasa dulunya ya. Penggabungan antara 2 warna itulah. Jadi keunikannya di situ setiap etnik itu diwakilkan juga dengan musiknya masing-masing. Ya. Mereka membawa bendera sendiri. Susah enggak sih mengkondisikan itu tadi? Susah bang. Susah kan? Kadang tuh kalau kita juga saya kan komposer nih. Misalkan untuk di project ini memang apa yang ada di kepala saya kan, yang harus di record di apa kan gitu. Kadang tuh kita ketemu momen saat mereka pun mau berbicara di situ di dalam alat musik mereka. Nah itu bentuk penghargaannya mereka nggak bisa kita cut bang. Nah itu dia. Kita coba nyatukan mana nih unsur mana yang bisa masuk nih ke aku nih, ke saya nih gitu. Padahal guide-nya sebenarnya ada kali ya. Ada guide untuk dasarnya ada. Tapi mereka enggak ngikutin guide itu. Enggak bisa ya malah. Enggak bisa. Bang, misalnya contoh Jawa, Bang, kayak langgam nih. Enggak bisa, Bang, kalau itu dibuang karena warnanya memang begini. Nah, di situ kita coba compare-kan, maksudnya memadukan tadi apa yang ada di kepala kita dengan apa yang ada di unsur musik itu sendiri. Berarti kita harus menerima arahan ataupun masukan dari pelaku itu sendiri. Iya, karena mereka yang lebih kenal budaya mereka. Oke. Sejauh ini lancar? Lancar, aman. Ritmenya oke? Ritmenya oke. Oke, karena dasarnya mereka memang udah musisi. Jadi kita kasih wilayah mereka untuk di bagian ini. Bagian ini coba gini. Coba ambil kayak gini. Ini nggak ganggu tradisinya nggak? Maksudnya ganggu tradisi ente nggak nih kalau kita masukkan kayak gini? Oh enggak bang, udah pakai. Syukurnya kau paham. Kau mau sharing sama mereka. Itu yang terpenting tuh. Kalau kau egois, enggak jadi. Enggak jadi barang ini. Enggak jadi. Bisa ya itu. Nah, proses-proses seperti itu kan banyak memakan waktu. Otomatis ada penawaran itu kan memakan waktu. Nah, gimana nyikapinya kalau seandainya kondisi kan biasanya kan letih nih. Kejar target, tayap segala macam bertingkah modelnya nih kan. Pernah enggak kau ngamuk di situ, banting gelas gitu, banting stick ke? Kadang tuh kecil-kecil sih garang nih. Macam mana kau ngeredam emosi kau biar budak tuh tetap ada datang walaupun hujan tuh. Aku lihat ramai tuh latihan tuh. Itulah tadi tuh. Kalau kita coba ngeluapkan pikiran kita ke orang, kita enggak bisa nuntut orang tua harus paham. Karena itu pikiran kita sendiri. Karena di situ sih mulai belajar. Oh, udah kayak gini. Berarti harus pelan-pelan bang. Nggak bisa plok. Walaupun proyek ini proyek dadakan atau apa gitu, dari segi waktunya sangat singkat sekali. Saya bilang ini proyeknya, kerjaannya, tugasnya Superman. Saya bilang. Kok Superman? Harus jadi Superman dulu. Tapi Superman nggak bisa jadi gitu bang. Iya, kan Superman itu fiktif. Kalau kita, aku benar-benar nih. Bukan aku Superman. Jadi Superman. Kau memang Superman. Nah, gitu. Jadi harus kuat dulu di dalam diri kau. Kau harus memang betul-betul jeli melihat situasi yang ada. Akhirnya barang itu bisa tergarap sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Nah, itu dia tadi. Bukan enak ngumpulkan 45 orang itu. Sakit bang. Bukan ngelatih satu persatu bagian lagu tuh, bedahnya lagi, mana penyanyinya belum datang lagi, backing vokalnya belum siap, apa segala macam. Nah itu kan menjadi kendala-kendala tersendiri di kau dan menjadikan kekhawatiran yang terjadi. Sedangkan waktu semakin dekat. Oke, aku dengar ini kan memang bukan cuma pesan mendunia yang muncul di sini nih. Bukan cuma lagu. Aku dengar ada unsur penarinya, penari latar di setiap lagu itu memang betul ada ke? Ya, itulah perwakilan. Mewakili. Biar lebih kental, lebih erat lagi. Maksudnya itu dari warna mereka sendiri. Jadi dari setiap lagu diwakilkan penari latarnya. Satu tarian.
tarian latar dia tarian latar. Dengan lagu yang itu akhirnya berbeda bentuknya masing-masing lah kan. Iya. Dengan Dayak kalau kita tahu Dayaknya, jonggannya apa, kalau Melayu apa Jepen atau jogetnya gitulah. Jadi siap-siap etnis tuh ada penari latarnya. Penari latar juga rata-rata langsung dipilih untuk mewakili etnis tersebut. Iya. Ya. Nggak bisa kami daftar bang mau daftar nari Dayak gitu. Tak boleh, tak bisa ya. Bisa. Oh, gitu. Terus yang ini man, yang aku dengar nih man, aku dengar tuh ya. Di proses penggarapan ini nih. Itu ini benar enggak nih man? Apa tuh? Benar ke kau tuh udah sampai gila man? Aku tuh nengok kau tuh di story WA kau. Aku butuh coklat. Kau enggak kan kok kalau orang udah minta coklat tuh udah stres benar tuh. Macam mana cerita tuh? Nah, aku nyimpulkannya udah hampir gila kau nih. Ya. Macam mana tuh? Apa yang kau rasakan? Saya sih enggak bilang saya gila bang. Tapi orang lain bilang. Iya. Kau kan hanya minta coklat. Orang lain bilang kau nih kerja gila Pak. Bukan dari segi player, tapi dari segi equipment atau soundman atau sound system nanti pun bilangnya kayak gitu semua. Tunggu lo, orang sound system bilang kau kerja gila. Letak gila kau ni di mana? Itu macam mana tuh? Letak gila, ini sound tukang itu kan sound je. Jadi kalau untuk di saya itu sih katanya sih untuk di kelas Kalbar belum ada yang make line channel tuh line mic untuk mereka semua nih sampai 60-an lebih bang. 60 channel di dalam satu panggung itu isi mic semua tuh. Mic ada yang kabel. Kayak masih 20-an gitu bah. Cuma saya. Apa tidak bertukar-tukar gitu bang man? Tidak bisa karena ini prosesnya pendek. Maksudnya proses tek tuh jadi tidak ada transisi mereka buat untuk ganti kabel tuh entah. Konser pesan mendunia 60 channel. 60 lebih channelnya Mac. Itu di panggung utama. Ada panggung tambahan enggak? Ada. Itu beda channel tuh. Beda channel. Berarti lagi. Lebih daripada 60 lebih tadi itu. Bisa jadi 70 80 channel. Ya. Selap. Nah, terus untuk monitor sistem di depan itu artis tuh pakai paling banyak 10 bang. Artis monitor di atas panggung 10 biasanya. Oke, yang ini? Kita 20. Berarti di stage tuh masing-masing tuh ada dua monitor. Berarti penuh lah panggung penuh. Itu. Macam mana orang nak menari itu? Itu nanti teknisnya ente kan mana? Nanti bantuannya teknisnya untuk merapikan itu. Tapi untuk untuk layout panggung udah. Oke. Berarti nanti aku bantu di bagian panggung lah nih ya. Tengok speaker apa? Memang aku letak nanti di bagian situ. Enggak, untuk blocking ini di tariannya. Itulah. Bagus kok dia suka ngasih kerjaan macam ini nih. Kena ujung-ujung itu. Ujung-ujung manas itu kan. Gitu. Jadi betul-betul kau memang pada saat proses penggarapan ini di studio nih. Ya. Sebelum lagu ini menjadi sampelnya kan, menjadi lagunya kan, direkam dulu. Ya, proses komposer kan kau sendiri itu di studio itu kan, di studio. Nah, dari pagi sampai ke malam, sampai ke subuh. Macam mana kau balik tuh? Ada itu enggak? Dapat vitamin bermanfaat enggak balik ke rumah? Enggak ada. Allah sian. Enggak ada. Sian. Berarti kau tidak dapat vitamin ya? Selama berapa bulan tuh? Kau bolak-balik studio tuh? Ada 3 bulan kali. 3 bulan. 3 bulan. 4 bulanan. 4 bulanan menyelesaikan berapa lagu? 8. Sendirian. Sendirian. Kadang 8 lagu sendirian. Sama itulah, sama iya operator. Artinya kau yang memain musik. Sebagian ada dibantu juga. Kalau saya tidak bisa mainkannya saya minta bantu orang. Itu bagus. Minta bantu kawan. Kawan kan banyak. Jadi Firman ini adalah hidupnya di studio selama sekitar 3 bulan. Ternyata memang dia tak masuk kantor, ujung-ujungnya dia gila seorang di dalam studio. Apa yang saya pernah ngemuk. Aku pernah ngawankan kau loh. Kan? Nak muntah aku dengar terputar kau berbulan di situ. Itu terus didengar setiap hari. Kalau psikologis tuh kau tuh udah selayak itu gila kan?
Jadi untuk pressure, tekanan untuk segera lagu itu jadi. Enggak. Itu sebelumnya enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh, syukurlah berarti enggak tekanan itu. Untuk lagu itu terjadi itu sebelumnya enggak ada. Tapi pas ada setelah 3 minggu mau dikonserkan. Baru kau udah harus siapkan tanggal sekian kita konser, mau tamu lagu itu harus terjadi. Awal kau enjoy ya? Enjoy, santai. Gila-gila lah, tapi enjoy kan? Sekarang enggak bisa. Udah waktu semakin dekat. Harus di-push. Oke, jadi kita sudah dapat banyak tahu tentang proses penggarapan Firman ini seperti apa untuk persiapan konser pesan mendunia yang akan dilaksanakan tanggal berapa, Man? Tanggal 28 Oktober. Malam. Di mana? Itu acaranya running tuh udah dari siang sekitar jam 2-an gitu. Jam 2 udah boleh datang ke mana nih? Kalau saran saya sih kalau mau datang awal. Iya, di mana? Di Gaya Mall. Gaya Mall ya, di outdoor ya. Di outdoor ya, karena konser ya, bukan di dalam ya. Di lantai 2-nya. Lantai 2 out mall yang ada outdoor, yang ada air terjunnya, eskalator itu ya, yang samping tuh ya, kayak yang cantik tuh. Oke, berarti kita nanti tanggal 28 siang itu jam 2 udah kita rame-rame ke sana sampai ke malam. Banyak mungkin yang namanya dopres kali ya. Hadiah-hadiah tuh banyak. Ada. Sepeda tuh ada lah kali ya. Ada kopok ada. Ada. Jadi keluarga saya dengar juga ada bocoran-bocoran ini bukan cuman lagu pesan mendunia, tapi artis lokal juga ada. Contohnya mungkin bisa sebutkan siapa Man? Mungkin kau tahu. Itu Glenn dan kawan-kawan tuh ada juga. Glenn, Pak Muda. Tak nyaman kasih kucing tuh ya. Jadi bahasa tuh ada Pak Muda di konser Pak Muda. Terus ini Wakman yang hit. Wakman, oke. Yang hit. Nah, terus closing partinya ada Arwana. Lian Mahmud Arwana dan kawan-kawan akan memeriahkan konser pesan mendunia yang kawan kita hari ini masih bersalto-salto. Tinggal beberapa hitungan hari lagi. Yang mudah-mudahan video ini naik, konsernya belum naik. Cing ya. Itu tugas huru-hara nih, huru-hara. Apa catnya kalau seandainya konser naik ini belum naik kan apa catnya? Dapat deadline dia. tesis nanti lo tesis ini lo. Egois aku ya. Oke keluarga, makasih banyak Firman, makasih banyak atas informasi tentang pesan mendunia. Untuk keluarga semuanya, jangan lupa tanggal 28 Oktober ini di Gaya jam 2 sampai malam. Rame-rame kita ke Gaya nonton konser pesan mendunia. Ini karyanya Pak Muda Mahendrawan. Beliau sebagai komposer, player, MD. Banyak duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.